Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanafi Suduri Zamzami. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Klasifikasi Emosi pada Wajah dengan menggunakan Cummins Clustering dan KDF. Di Indonesia masih banyak sekali orang yang belum bisa menebak ekspresi marah orang lain. Apakah orang itu marah atau tidak? Oleh sebab itu, semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat, komputer dapat dijadikan sebagai alat pengganti untuk mengklasifikasi emosi marah atau tidak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, metode KDF dan Cummins clustering mempunyai tingkat keberhasilan mencapai lebih dari 90%. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan metode KDF untuk ekstraksi cirinya dan metode Cummins clustering untuk proses klasifikasi emosi pada wajah. Sistem yang dibangun hanya menampilkan tingkat akurasi dari wajah user dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan penelitian: 1. Membuat sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk klasifikasi emosi pada wajah sehingga user menemukan permasalahan yang dihadapi. 2. Untuk memperoleh hasil akurasi atau tingkat keberhasilan dari implementasi metode Cummins clustering. 3. Membuat aplikasi yang dapat dijadikan sistem pakar dalam melakukan hasil tingkat keakurasian emosi pada wajah. Metode penelitian. Yang pertama ada studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, pengujian data. Studi pustaka mencari data di internet tentang klasifikasi respon marah setelah pendalaman bahan-bahan kuliah tentang bahasa pemrograman Python yang dapat menunjang tentang metode Cummins clustering. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data set KDF yang terdiri dari 4.900 gambar dengan ukuran sebagai berikut. 3. Pengolahan data yang diperlukan akan diolah terlebih dahulu untuk didapat di clustering. Yang terakhir, pengujian data yang telah di clustering akan diuji hasil akurasi atau tingkat keberhasilan dengan menerapkan metode Cummins clustering. Metode Cummins clustering. Cummins clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk partisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam cluster yang lain. Algoritma untuk melakukan Cummins clustering adalah sebagai berikut. 1. Pilihkan buah titik centroid secara acak. 2. Kelompokkan data sehingga terbentuklah buah cluster dengan titik centroid dari setiap cluster merupakan titik centroid yang telah dipilih sebelumnya. 3. Perbarui nilai titik centroid. 4. Nilai langkah 2 dan 3 sampai nilai dari titik centroid tidak lagi berubah. Proses kelompokan data ke dalam satu cluster dapat dilakukan dengan cara menghitung jarak terdekat dari suatu data ke sebuah titik centroid. Perhitungan jarak Minkowski dapat digunakan untuk menghitung jarak antar dua buah data. Rumusnya sebagai berikut, di mana DIJ sama dengan jarak antara data I ke J, XIK data testing ke I, XJK data training ke I. Pembaruan suatu titik centroid dapat dilakukan dengan persamaan berikut, di mana bukan titik centroid dari cluster ke K, NK banyaknya data pada cluster ke K, XI data ke I pada cluster ke K. Untuk metode KDF atau Kralowska Directed Emotional Phase adalah satu set seluruhnya berisikan 4.900 gambar ekspresi wajah manusia. Bahan KDF sering digunakan seperti itu, tetapi kadang-kadang juga telah dimodifikasi oleh peneliti yang berbeda untuk tujuan tertentu. Untuk berikutnya ada desain perangkat lunak. Yang pertama ada flowchart. Flowchart seperti berikut. Pada gambar dijelaskan bahwa dapat diketahui bagaimana urutan dalam proses klasifikasi emosi pada wajah berdasarkan citra wajah menggunakan ekstraksi ciri KDF dan Cummins clustering, di mana user pertama kali menginputkan gambar, lalu dirubah menjadi grayscale, selanjutnya akan diekstraksi ciri KDF, dan berikutnya akan
di clustering dengan menggunakan Cummins clustering. Dan berikutnya akan menghasilkan hasil cluster. Untuk berikutnya ada use case diagram. Pada gambar dijelaskan bahwa di saat user melakukan klasifikasi emosi pada wajah, hal yang pertama dilakukan adalah input, merubahnya menjadi grayscale. Setelah diubah, selanjutnya akan diklasifikasi dengan Cummins clustering. Untuk menghasilkan hasil cluster, setelah selesai Cummins clustering, maka user kemudian menghitung hasil akurasi. Berikutnya ada desain antarmuka. Ini adalah desain antarmuka atau menu utama. Untuk nomor 1, 2, 3 akan berisikan teks dengan nama, citra RGB, citra grayscale, dan hasil akurasi. Untuk nomor 4, 5, 6 akan berisikan citra RGB, citra grayscale, dan sebuah tabel yang berisikan hasil akurasi dari citra grayscale seperti gambar berikut. Untuk nomor 8 ada ABCD, itu adalah berupa tombol untuk menginput, untuk mengubah, untuk menghitung akurasi, dan untuk mereset atau menghapus data yang telah diinputkan. Oke, kesimpulan. Klasifikasi emosi pada wajah dengan menggunakan metode Cummins clustering dan ekstraksi ciri KDF dapat ditemukan langkah-langkah yang efektif dalam menghitung hasil tingkat keberhasilan atau keakurasian. Karena dapat dilakukan dengan cepat untuk mengetahui kemarahan orang lain. Di samping itu, diharapkan agar dapat menambah pengetahuan tentang ekspresi emosi pada wajah serta masalah pemrograman Damiton. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan lain-lain, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.